Wih, adem gak terawih, wih. Semari bos, 8 rokaat kecepatan 23. Oh iya lali sih. Mas Sidoarjo, 5 menit itu kan. Ya iyalah high speed.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeran utamanya ada ya. Selamat malam buat teman-teman. Malam ini kita akan melaksanakan sesi akademik, materinya instrumentasi, dan akan dibawakan oleh Kadin Zulhab. Ya, sebelum kita mulai, mari kita membukanya dengan berdoa. Kita mulai. Saya tidak pernah diculikan. Ya, untuk Mas Hakim, silahkan untuk membuka kuncinya. Halo, suaraku dengeran nggak? Masuk ya? Oke, Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan mulai ya responsi instrumentasi. Untuk kuis 2-nya nanti itu kira-kira materinya apa aja ya, Red? Sensor Sampai mana? Sampai apa ya? Sampai itu enggak? OPM? Oh iya tuh. Sampai situ. OPM ya? Oke, karena jadi gini, aku mikir kalau misal aku review dari awal sampai akhir itu nanti kelamaan ya. Jadi nanti aku kasih materi yang itu, yang teori-teori tentang sensor, terus sensor panas, sensor tekanan, sama sensor level ya. Itu nanti aku kasih PPT-nya aja. Soalnya biasanya itu materi kuisnya tuh nggak jauh-jauh dari PPT gitu. Kalau dulu aku sih kayak gitu. Nah, ini aku mulai jelasin dari ini aja ya. Analog signal conditioning. Oke, jadi materi responsi pada hari ini kita mulai dulu aja dari analog signal conditioning, lalu nanti ke op-amp ya. Nah, analog signal conditioning sendiri itu ada dua sebenarnya, ada passive circuit sama op-amp. Nah, passive circuit itu apa aja? Ini ada divider circuit, bridge circuit, sama RC filter. Nah, fungsi-fungsinya analog signal conditioning itu yang pertama itu signal leveling sama bias change. Terus kedua linearization atau linearisasi, terus konversi, filtering, sama konsep of loading. Nah, untuk yang op-amp sendiri itu nanti ada beberapa macam dan juga punya karakteristik sendiri. Nah, fungsinya op-amp sendiri itu untuk mengubah op-amp ya, berarti kan amplifier. Berarti untuk mengubah input tegangan menjadi output tegangan yang dia itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Oh ya, Rek, kalau misalnya ada pertanyaan langsung itu aja, langsung sela. Terus pendahuluan ya, signal conditioning didefinisikan sebagai suatu operasi untuk mengubah sinyal-sinyal hidup ke dalam bentuk sinyal lain, sehingga ketika dihubungkan dengan elemen lain itu maka akan dapat bekerja gitu. Misal aku punya ini ya, RTD itu dia outputnya resistansi. Nah, ketika aku pengen ini hubungan ke digital voltage meter gitu ya, berarti kan aku harus ubah resistansi itu tadi jadi voltase.
Itu gunanya gunanya signal conditioning di sini. Ini udah aku jelasin tadi, pengelompokan signal conditioning, ada signal level and bias change, linearisasi, konversi, filtering, sama concept of floating. Nah, untuk signal level dan bias change itu apa ya? Yang pertama itu signal level, yaitu menyesuaikan harga dari output. Misal aku punya output dari range 0 sampai 5. Nah, tapi controller itu dia cuma bisa menerima input dari min 2 sampai 2, yaitu merupakan salah satu dari signal level. Terus bias change itu pembuat nilai 0. Nah, misal kalau aku punya itu ya, punya apa namanya? Sensor berat ya, sensor berat yang outputnya kan resistensi. Misal di 0 kg itu dia punya output resistensi ya, misal 2 kilo ohm gitu, 2 kilo ohm. Nah, itu gimana caranya 2 kilo ohm itu bisa aku konversi ke tegangan sekaligus ke nolnya. Jadi 2 kilo ohm itu sama dengan 0 volt nantinya. Nah, itu biar kita lebih mudah untuk pengukuran. Misal ini sensor punya output 0,2 volt sampai 0,6 volt gitu ya. Nah, ini yang diminta itu ada 0 sampai 5 volt. Nah, gimana caranya ini output sensor tadi itu kita shift dulu. Shift ke 0 yang 0,2 berarti kan masing-masing nilainya ini 0,2 minimum, 0,6 maksimum itu nanti dikurangi 0,2 volt. Nah, setelah kita dapat ini output sensornya menjadi 0 volt sampai 0,4 volt. Nah, kan yang diminta itu range-nya 0 sampai 5. Berarti tinggal kita kali aja. 0,4 ini dikali berapa biar jadi 5 volt. Kan dikali 12,5. Nah, itu nanti pakai op-amp, amplifikasi. Nah, kita bisa dapat output sensor 0 sampai 5 volt gitu. Selanjutnya untuk linearisasi ya. Kadang ada sensor yang dia itu nggak linear gitu. Misal RTD itu agak nggak linear. Jadi sama apa namanya, sensor suhu termokouple. Jadi itu bisa dilinearisasi menggunakan metode analog conditioning. Seperti yang kita ketahui bahwa ada hubungan ketergantungan antara output dari sensor dan keterbatasan peralatan dalam menerima output dari sensor seperti pada contoh di atas. Nah, ini kan output dari sensornya itu nggak linear gitu. Jadi ini menyebabkan ada error gitu error di perhitungan kita, pengukuran kita. Nah, itu dengan proses linearisasi ini itu nanti kita bisa mendapatkan ini paling enggak lebih linear dari sebelumnya gitu. Proses linearisasi perlu dilakukan karena ada ini alasan. Yang pertama ini keterbatasan desain proses kontrol dalam menggambarkan hubungan antara output sensor dan peralatan yang menerima sinyal dari sensor. 2. Menghasilkan output yang berubah secara linear dengan berubahnya beberapa macam variabel, sehingga output yang dihasilkan sensor tidak linear. Bentar. Terus konversi ada dua ya, signal transmisi sama digital interface. Nah, untuk digital interface sendiri itu nanti dipelajari di ini analog to digital konversi ADC. Nah, untuk signal transmisi sendiri ini yang bakal kita pelajari
untuk mengubah output misal resistensi menjadi voltase gitu, signal transmisi. Aku agak cepat ya materinya, mungkin biar nanti lebih banyak waktunya untuk soal-soal. Terus ini filtering, nah ini langsung aja konsep offloading. Nah, konsep offloading ini apa? Jadi ketika aku punya sensor, dia itu menghasilkan tegangan gitu ya. Misal tegangannya ini VY. Nah, ketika aku hubungkan dia ke sirkuit gitu ya, maka VY ini karena ada efek loading itu dia jadi berubah. Misal aku punya contoh ini, aku pakai sirkuit wizard. Nah, ini aku punya voltage divider gitu. Jika aku mau aku punya 9 volt, terus aku mau ubah dia jadi 6 volt ya. Pakai voltage divider ini. Nah, ini 6 volt. Ini aku cuman nunjukin contohnya aja. Jadi konsep tentang loading itu. Nah, ketika aku hubungkan dia ke ke op-amp gitu, ke sirkuit lain. Nah, ini dia bakal berubah outputnya karena kena jadi 3,6 volt. Itu karena pengaruh itu loading gitu, pengaruh beban. Terus passive circuit tadi ada 3 ya, divider circuit, bridge circuit, sama RC filter. Terus ini divider circuit. Nah, ini salah satu sirkuit yang digunakan untuk mengubah tegangan, untuk mengubah tegangan yang kita punya. Mungkin ini rumusnya VD, V outputnya, terus ini R2 per R1 plus R2 dikali F, dikali VS, V inputnya gitu. Terus ada bridge circuit. Ini bridge circuit biasanya sering dipakai untuk untuk RTD biasanya, atau enggak sensor berat yang dia outputnya itu berupa hambatan resistensi. Keuntungan dari bridge circuit sendiri itu kita bisa menentukan nilai nolnya. Kalau misal kita itu ya aku tadi itu nyontohin tentang sensor berat gitu. Sensor beratnya kan misal di 0 itu outputnya itu 2 kilo. Nah, itu gimana caranya biar tegangan yang keluar ini di PD ini dia bisa 0 pada saat outputnya itu aku punya tadi 2 kilo ohm gitu. Terus mempresisikan pengukuran statis dari sebuah impedansi. Mungkin ini rumusnya bisa bisa dibaca. Terus sekarang coba contoh soal ya. Ini soalnya sama yang S1 ini. Untuk menentukan nilai RZ sendiri. Nah, itu pertama kan kita udah punya outputnya itu dari 119 ohm ke 127 ohm. Nah, itu kita tentukan pada saat 119 ohm itu tegangan yang terbaca di sini di DVM, digital voltage meter, itu dia 0 hasilnya.
Ini pertama kan ya tinggal itu ya pakai cara apa? Seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Nah, itu tinggal dimasukin aja jadi persamaan ya. Kan RAC. Ini R4 sama RP ini kan seri. Terus udah dimasukin kan persamaannya jadi ini. Nah, terus kita cari RZ-nya ketemunya ini. Nah, karena bridge ini tuh dia kalau misal pada saat kondisinya nol ya, tegangan nol, tegangan dari A B itu nol, itu RAC dikali RW itu sama dengan R1 kali R2. Nah, itu kondisi kesetimbangan ya. Jadi tinggal kita masukin ini persamaannya. R2 per RW sama dengan RAC per R1. Nah, itu kan RAC sama dengan ini bla bla bla, terus kita dapatkan ini RAC nilainya 121,008 ohm. Nah, tinggal kita masukin RZ. RAC-nya tadi udah kita ketahui. Terus ketemu ini RZ-nya 98,51 ohm. Nah, ketika RZ-nya itu kita set ke 98,51 ohm itu kita dapat 0 voltase yang terbaca di sini. Voltase AB itu dia 0 pada saat 0 pound gitu. Nah, 0 pound ini kan tadi 119 ohm gitu. Terus minimum dan maksimum value dari RW yang yang dapat dibuat 0 oleh RZ. Nah, ini kan pada saat itu ya. Jadi soalnya itu kalau kan RZ tadi itu punya nilai ya. Jadi RZ itu kan punya nilai 0 sampai 200. Nah, pada saat nilai RZ sama dengan 0 itu kita cari RW-nya itu berapa. Nah, ini pada saat RZ minimal kan 0 ohm. Tinggal kita masukin RAC-nya itu jadi nanti ketemunya 117,9. Nah, setelah kita nemu ini RAC 117,9, itu kita masukin ke kondisi kesetimbangan bridge-nya tadi itu. R2 per RW sama dengan RAC per R1. Nah, nanti ketemunya RW itu RW minimal yang dapat dibuat 0 oleh RZ itu 118 ohm. Nah, sama kayak ini untuk RZ max-nya kan 200 ohm. Tinggal kita cari RAC maksimum itu 122,04 ohm. Nah, kita tinggal masukin ke kondisi kesetimbangan bridge-nya itu. Nanti kita dapatkan RW maksimum yang dapat dibuat 0 itu 122,14 ohm. Tadi itu yang RW minimum itu 118 ya. Terus set voltage. Mungkin nanti kalau misal teman-teman mau baca-baca lagi dari soal ini, nanti aku kasih ini jawabannya. Terus untuk bridge resolution, resolusi bridge itu jadi kemampuan dari bridge circuit untuk mendeteksi adanya bridge offset. Jadi misalkan ya, aku tadi udah nyiapin.
Nah, ini kan soalnya itu tadi diketahui ada sebuah bridge circuit yang yang punya tegangan 10 volt. Nah, diketahui itu R1, R2, R3, R4 itu 120 ohm. Terus tadi itu diketahui juga ini punya ini ya, digital voltage meter. Berarti ini kan tiga setengah digit. Berarti maksudnya itu 3 digit sama 1 desimal gitu. Skalanya 200 milivolt. Berarti dari 0,0 milivolt ke 119,9 milivolt gitu. Nah, ini kita disuruh menentukan gitu. Kalau misal jadi gini, jadi kalau misal DVM-nya itu menunjukkan angka 0,0 gitu ya. Nah, resolusi itu tadi kan kemampuan mendeteksi perubahan. Jadi eh, delta delta R4 yang diperlukan bridge circuit ini itu untuk untuk mengubah DVM-nya itu jadi 0,1 milivolt gitu. Nah, ini kan kita itu ya, kita coba cari kalau misal ini kan dia kan keadaannya udah nol ya tuh. Soalnya R1 sampai R4-nya sama. Jadi udah keadaan balance gitu. Jadi pada saat DVM 0 ini dia R4-nya itu 120 gitu. Nah, kalau misal kita mau nyari itu tadi, nyari resolusi, berarti kita coba masukin 0,1 milivolt gitu ke Vout-nya. Kita masukin ke persamaan bridge-nya ya. Vout-nya kita tadi udah ketahui 0,1 milivolt. Terus R1 sampai R4 udah diketahui lah. R4 ini tuh maksudnya R4 pada saat DVM-nya itu menunjukkan 0,1 milivolt gitu. Kita cari R4-nya, hasilnya itu 119,9952 ohm gitu. Nah, berarti untuk eh, mengubah dia itu dari digit 0,0 menjadi 0,0,1 itu kita cari delta R-nya. Hasilnya itu 0,0048 ohm. Jadi 0,0048 setiap perubahan 0,0048 ohm itu dia bertambah 0,1 milivolt gitu. Itu untuk resolusi bridge. Terus low pass RC filter, suatu komponen yang menghalangi sinyal dengan frekuensi tinggi. Berarti yang diizinkan untuk melewati sebuah sirkuit ini itu cuman frekuensi rendah aja karena low pass gitu. Intinya kayak gitu. Terus kebalikannya untuk high pass, dia yang diizinkan untuk melewati sirkuit ini tuh dia frekuensi yang tinggi, yang lebih tinggi, makanya high pass gitu. Terus band filter, komponen jadi band filter itu ada dua ya, band pass sama band reject. Nah, untuk band pass sendiri itu kita gunakan untuk melewatkan frekuensi yang dia itu yang udah kita tentukan gitu. Misal antara FH sama FL itu kita izinkan buat lewat. Jadi ini namanya band pass. Nah, untuk yang band reject sendiri kebalikannya dari band pass. Jadi untuk frekuensi yang di antara FH sampai FL itu dia bakal dihalangi untuk lewat gitu.
terus OPM ya. Nah, untuk OPM sendiri itu ada beberapa macam voltage follower. Voltage follower ini tuh dia gunanya untuk ini, untuk tadi itu em, menghilangkan efek load tadi. Jadi kan tadi aku mau itu ya, misal aku mau eh, me, apa, kan tadi aku punya ini ya 9 volt, terus aku ubah jadi 6 volt. Lah 6 volt ini tadi aku pengen masuk aku pengen masukin ke VIN-nya op-amp ini. Nah, gimana caranya? Kan tadi itu ya nggak bisa karena ada efek load. Nah, itu aku pakai ini voltage follower biar efek 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 loadnya tadi itu hilang gitu. Ini kan tetap ya 6, jadi tetap 6. Terus kan ini aku mau amplifikasi jadi 2 kali gitu. Nah, ini jadi 12 volt. Karena ini itu ya eh, inverting itu, jadi dia minus gitu. Terus lanjut, ini alasan tadi itu untuk mengatasi high impedansi, itu tadi menghilangkan efek load. Nah, ini contohnya tadi itu udah aku tunjukin. Karena kalau misal ada efek load ini tadi terjadi voltage drop. Nah, ini kan tadi eh, pengennya itu kita punya voltase 5 volt gitu ya. Nah, itu kalau misal dihitung, dia itu kan bisa di itu ya di paralel ini. Nah, akhirnya terjadi voltage drop di sini karena adanya efek loading. Terus ini contoh-contoh macam-macam dari op-amp, ada inverting, terus non inverting, diferensial instrumen, diferensial apa? Ini summing ya, summing op-amp ini. Terus voltage to current converter. Ini bener apa ini? Diferensial. Terus mungkin ini bisa dibaca itu ya, bisa dibaca sendiri. Soalnya di soal di soal untuk yang integrator sama diferensiator itu cuman ini sih, cuman materi aja, teori gitu. Aku lanjutin aja ke ini ya, non inverting amplifier. Rangkaiannya kayak gini. Jadi kalau yang non inverting itu dia voltage inputnya itu diarahkan ke non inverting ya, non inverting input. Terus untuk persamaannya sendiri terus untuk persamaan dari non inverting, jadi ini kan A ya, ini A itu gain namanya. Jadi P out-nya itu sama dengan A dikali V in. Nah, A-nya sendiri itu apa? Jadi 1 ditambah RF per RI. Jadi untuk V out-nya itu nanti 1 ditambah RF per RI dikali V in.
Nah, untuk contohnya sendiri ya, ini aku udah bikin di Circuit Wizard. Jadi aku punya 6 volt. 6 volt. Eh, aku mau amplifikasi dia 3 kali. Nah, jadi kan ini RF, ini RI ya. Berarti kan untuk persamaannya sendiri itu G-nya tadi itu 1 ditambah RF per RI. Berarti 1 ditambah 2 per 1. Berarti G-nya itu 3. Aku cek di sini itu ya ini outputnya karena dia non inverting, jadi V outnya itu dia tetap positif, jadi 18 volt gitu. Terus voltage follower tadi udah aku jelasin. Terus inverting amplifier. Nah, untuk inverting amplifier sendiri itu untuk persamaan gain-nya dia RF per RI. Jadi untuk gain-nya A sama dengan RF per RI. Nah, untuk V out-nya sendiri itu nanti dia berarti RF per RI dikali V in. Nah, ini mungkin biar bisa dipahami lebih lanjut. Nah, ini aku punya ini summing converting. Nah, gini. Misal aku mau amplifikasi V in-nya ini kan 1 ya. Aku pengen outputnya ini jadi 2 gitu, 2 volt. Berarti kan tadi itu RF dibagi RI itu sama dengan gain-nya. Berarti tinggal ini 2 dibagi 1 kan 2. Berarti outputnya nanti jadi 2 volt gitu. Dan juga minus. Oh ya, berarti persamaannya itu ini negatif ini. Karena dia inverting. Misal aku mau amplifikasi jadi 3 kali ya, berarti RF-nya itu harus 3 kali dari RI gitu. Nanti aku punya outputnya minus 3 volt. Terus untuk summing amplifier yang inverting, jadi kalau yang inverting ini tinggal kita tambahin aja, rumusnya tetap sama. Jadi misal aku punya beberapa V in gitu. Ini aku ada beberapa, jadi ada 3 kan, ada 3 V in, ada sama-sama 1 volt. Jadi cara ngitungnya itu sama. Kalau misal kita mau menghitung V out satunya, V out 1, berarti 3 dibagi 1. Berarti ini kan 1 kali 3 itu sama dengan 3. Terus sama kayak ini, berarti nanti 3 kali 3 ditambah 3 ditambah 3 itu nanti outputnya di sini itu sama dengan 9. Oh, jadi 3 bagi 1 kan 3. 3 kali RF. Iya enggak? Ini outputnya jadi 6 volt. Misal aku ubah jadi 2 gitu. Ini harusnya 2 ya. Nah,
Ini kan udah 2 ya. Nah, ini makanya itu tadi ya. Ini kan 2 dibagi 1 itu kan berarti 2. Untuk gainnya yang 1 volt ini berarti 2 kali 1 itu kan 2. Sama kayak yang atasnya, juga berarti ini 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6 kan. Outputnya jadi 6 minus 6 gitu. Kalau misal nggak perlu amplifikasi ya, berarti tinggal kita ubah aja RF-nya misal sama kayak RI 1 gitu, maka hasilnya itu nanti jadi 3 volt minus 3 volt gitu. Kalau teman-teman penasaran gitu ya, teman-teman coba aja gitu bikin kayak gini, misal dicoba-coba ya, diubah-ubah. Misal ini aku punya 3 volt, terus ini aku ubah jadi 2 gitu. Ini jangan 3 deh, 4 gitu ya. Nah ini hasilnya nanti jadi berapa gitu. Hasilnya minus 4. Nah ini karena ini 1 ya. Karena ini RF dibagi RI, ini 1 ditambah 1 ditambah 2. Jadi outputnya itu 4 volt gitu. Terus lanjut untuk yang non inverting ether. Terus untuk ini non inverting ether, jadi rangkaiannya kayak gini. Nah untuk ngitungnya, cara ngitungnya gimana? Sama kayak tadi itu ya, sama kayak inverting, tapi cuman aturannya itu ikut yang non inverting. Jadi V out itu sama dengan V out 1 untuk V1, terus V out 2 untuk V2 gitu. Cara ngitungnya untuk V2 ya, misal V2 V out 1. Nah, V2 ini dianggap sebagai ground gitu. Jadi ini jadi itu kan jadi voltage divider gitu. Nah, ini kita pakai rumus voltage divider. Terus kita kalikan dia sama gainnya non inverting gitu. Nah, ini nanti jadi VOUT 1 sama kayak VOUT 2. Terus VOUT-nya sendiri di sini tinggal kita tambahin VOUT 1 ditambah VOUT 2 gitu. Terus untuk subtraktor. Jadi subtraktor itu kan op-amp yang dia tuh bekerjanya itu antara non inverting sama inverting itu bersamaan. Jadi ada inputnya ke non inverting sama yang inverting. Nah, ini kita coba cari, misalkan Vout-nya itu sama dengan Vout. Nah, ini Vout sama dengan Vout 1 ditambah Vout 2. Nah, kita pertama cari Vout 1 dulu. Untuk Vout 1 ini kan V2 dianggapnya dia sebagai ground gitu. Nah, untuk V1-nya itu berarti pakai itu ya, pakai caranya inverting tadi, minus RF dibagi RI. Nah, itu nanti jadi gainnya tinggal dikali V1, itu Vout 1. Nah, untuk Vout 2 ini V1-nya dianggap sebagai ground. Nah, caranya sama kayak itu tadi, yang non inverting op-amp. Nah, itu pakai rumus ini, 1 plus RF per RI. Tinggal kita jumlahin
Terus kalau misal RF-nya sama dengan RI, itu kan berarti nggak ada itu apa langsung tinggal kita masukin aja ya. Berarti RF sama dengan RI ini sama dengan 1 gitu. Terus ini juga 1. Berarti kalau misal RF sama dengan RI itu Vout-nya sama dengan 2 V2 minus V1. Terus lanjut ke RC integrator. RC integrator itu berarti kan digunakan untuk mengintegralkan sebuah fungsi. Berarti kalau misal ada fungsi sawtooth gitu ya, berarti nanti diubah ke fungsi sinus atau cosinus gitu. Atau enggak kayak fungsi biasa, fungsi yang linear gitu. Nah itu nanti diubah menjadi fungsi kuadrat, nah, misal kayak gitu untuk integrator. Terus yang diferensiator itu kebalikannya integrator. Kalau misal sama kayak tadi sih, kalau misal ada fungsi, misal fungsi kuadrat gitu ya, berarti nanti kalau misal di apa diturunkan, berarti kan nanti jadi sebuah fungsi ini, fungsi linear gitu. Mungkin yang integrator sama diferensiator itu nanti bisa dibaca-baca sendiri, soalnya untuk di soal biasanya itu ini sih cuman teori gitu ya. Terus komparator. Untuk komparator sendiri ini dia fungsinya sebagai buffer gitu ya. Jadi misal contohnya kayak gini ini komparator with hysteresis. Jadi kalau misal nggak pakai ini ya, nggak pakai komparator, jadi output yang dihasilkan itu hasilnya tuh kayak naik turun gitu, on off gitu. Nah kalau misal kita pakai komparator, dia itu fungsinya sebagai buffer. Jadi ada yang namanya upper threshold sama lower threshold. Jadi ketika inputnya itu melewati ini upper threshold, maka dia bakal on. Nah, setelah dia melewati lower threshold baru dia off gitu. Terjadi perubahan antara outputnya dengan input. Nah ini digunakan kalau misal inputnya itu sinyalnya itu terjadi banyak noise. Jadi kan ini enggak itu ya, enggak linear gitu. Ini harusnya kan kayak misal sebuah gelombang gitu seret gini. Nah ini karena ada banyak noise itu akhirnya jadi bergelombang kayak gini. Nah itu kita mengatasinya menggunakan sebuah komparator tadi. Terus ini enggak seberapa keluar sih. Nah ini untuk memilih resistor ya, memilih resistor. Jadi untuk op-amp sendiri itu dia punya itu batas disipasi power dissipation maksimal. Jadi misal sebuah op-amp itu power dissipation-nya itu misal 2 kilowatt gitu ya. Nah ini kan P sama dengan I kali P kali I ya. Nah itu setelah nanti kalau misal diketahui maksimum P-nya itu 2 kilowatt gitu. Kilowatt. Nah itu nanti kita misal diketahui juga V inputnya itu misal 2 volt gitu ya. Nah untuk mengetahui arus yang diizinkan untuk melewati op-amp itu, jadi kita tinggal masukin aja. Berarti arus yang diizinkan masuk itu berapa berarti? 2 kali 10 pangkat
ini coba anggap aja 2 watt gitu ya, sama 2 volt. Berarti yang diizinkan masuk itu 1 ampere gitu. Nah ini apa hubungannya sama memilih resistor? Jadi mana pemilihan resistor yang baik? Jadi karena ini ya, ini kan sebenarnya sama atau kalau misal pakai rumus R/RI tadi. Nah ini 2 dibagi 1. Ini 2 kilo dibagi 1 kilo kan berarti kan gainnya kan 2 sama. Nah, tapi kenapa ini tuh lebih buruk pemilihan resistornya daripada yang ini? Karena eh, arus yang masuk ke op-amp itu dia lebih kecil di sini daripada yang ini. Jadi kalau misal tadi itu diketahui ya disipasi maksimumnya itu 2 watt gitu. Yang diizinkan 1 ampere. Misal di sini itu diizinkannya 1 ampere gitu. Nah ini eh, arus yang masuk di sini itu lebih minimum daripada yang ini. Jadi lebih baik itu kita itu harus mengetahui resistor seberapa gitu untuk dia agar arus yang masuk ke op-amp itu nggak melebihi maksimum. Terus ini contoh soal. Aku langsung ke contoh soal ini aja ya. Contoh soal buat ini aku coba yang nomor 38. Jadi misal diketahui minimum value-nya 25 kilo ohm, terus maksimum value-nya 1, kilo ohm. Jadi ada sensor yang dia outputnya itu sekian gitu. Nah, kita disuruh mendesain signal conditioning system yang dapat menghasilkan voltase sebesar -2 sampai +2 volt gitu. Nah ini diketahui power dissipation maksimumnya itu 2,5 miliwatt. Nah gitu. Jadi gimana caranya? Berarti yang pertama kita harus cari tahu dulu. Ini kita mau mengubah outputnya dari apa ke apa gitu. Nah ini kan kita punya output sensor sebagai resistansi gitu ya, hambatan. Nah itu kita ubah ke tegangan. Nah gimana caranya? Pertama kita bisa pakai voltage divider gitu. Terus yang paling umum itu biasanya pakai bridge. Nah, jadi misal aku punya susunan bridge yang kayak gini. Lah ini untuk power supply-nya 5 volt sendiri itu sebenarnya aku kan kemarin itu ya pas bikin tugas itu tanya ke Pak Ari Kurniawan sendiri itu untuk desainnya itu jadi bebas gitu. Nah untuk power supply-nya sendiri di soal ini jadi aku pakai 5 volt gitu karena nggak ditentukan di sini soalnya. Anggap aja power supply-nya 5 volt gitu. Nah ini pertama aku cari dulu, misal R1-nya berapa untuk membuat 0 RW pada saat 25 kilo ampere. Karena aku mau buat dia 0 di 25 kilo ampere gitu. Karena itu ya nggak ditentukan R2 sama R3-nya berapa, jadi aku milih 10 kilo ampere gitu. Biar mudah mungkin. R1-nya ketemu 4 kilo ampere. Nah, terus untuk V-in-nya ketika RW itu sama dengan 1,5 kilo ohm ya. 1,5 kilo ohm itu nanti VI-nya berapa? Jadi tinggal aku masukin aja. Jadi 10 kilo ohm per 10 kilo ohm ditambah 4 ya. Ini 4 R1-nya. Terus minus RW
per 10 kilo ohm ditambah RW. Udah diketahui tadi R1-nya 4 kilo ohm tadi. Terus RW-nya juga 1,5 kilo ohm. Nah, ketemunya V-in-nya pada saat outputnya itu maksimum 1,5 kilo ohm. Itu V-in-nya kita dapatkan 2,92 volt gitu. Nah, dari 2,92 volt ini gimana caranya dia itu outputnya bisa 2 volt gitu ya. Nah, ini berarti kan itu ya jadi aku mau gambar. Nah, ini kan output yang kita dapatkan dari voltage bridge ini itu kan dari 0 sampai 2,92. Nah, ini gimana caranya biar outputnya itu yang kita dapatkan dari 2 volt ke plus 2 volt gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kalau aku ini dia aku ubah V out-nya itu jadi 4 biar nanti setelah aku ubah jadi dari 0 ke 4 itu biar aku shift dia jadi min 2 ke plus 2 gitu. Nah, ini kan aku ubah ya V out-nya itu 4 terus tadi ini V-in-nya 2,92. Berarti gain-nya dari op-amp yang nanti aku pakai itu 1,37. Nah, ini kita cari dulu arus maksimum yang bisa masuk ke itu ya, ke arus maksimum yang bisa masuk ke op-amp-nya. Jadi itu kita tahu tadi maksimum dissipation-nya itu 2,5 miliwatt. Kita masukin Pmax sama dengan V kali I kali V. Nah, kita dapatkan I maksimum yang bisa masuk ke op-amp-nya itu sebesar 0,856 miliampere. Tuh. Nah, buat apa sih ini arus yang dapat arus maksimum yang dapat masuk ke op-amp ini? Nah, ini untuk kita cari RI-nya berapa. Jadi gini Ustaz. Jadi kan anggap aja ya, misal ini 1 op-amp gitu. Satu op-amp ini kan kan voltase masuk kan dari sini ya. Nah, RI ini tuh dia kan sebagai itu ya penghambat arusnya yang masuk ke op-amp. Jadi kita tentukan seberapa besar RI ini agar arus maksimum yang masuk ke op-amp itu enggak lebih besar dari ini 0,856 miliampere gitu. Nah, itu kita masukin PI-nya tadi itu 2,92 ampere volt, terus ini arus maksimumnya itu ini tadi. Nah, akhirnya kita ketahui bahwa RI-nya itu 3,411 kilo ohm gitu. Nah, setelah kita tahu gain-nya berapa terus RI-nya berapa, kita bisa cari ini RF-nya. RF-nya sebesar 4,673 kilo ohm. Nah, ya udah kita tinggal desain gimana caranya. Tadi itu kita dapat itu ya voltage in-nya 2,92 volt itu berubah jadi itu 2.
Nah ini, jadi step pertama tadi itu kan aku berusaha aku ngubah dari 0, itu 2,92 volt ke 4 volt gitu ya. Aku pakai inverting op amp, jadi aku ubah dari 2,92 volt ke main 4 volt lah. Setelah aku punya ini main 4 volt itu, aku shift dia ke 2 gitu lah. Ini aku pakai summing inverting. Jadi setelah ini kan outputnya kan itu ya, ini VI satunya itu main 4, terus VI 2 nya itu kan 2, berarti karena RF-nya sama dengan RI, berarti kan tinggal dijumlahkan aja ya. Berarti main 4 ditambah 2 jadi main 2, karena ini inverting jadi 2 outputnya gitu. Gimana Rek? Ada pertanyaan nggak dari tadi aku jelasin, atau enggak mungkin ada yang mau tanya tentang soal gitu, kita kerjain bareng-bareng. Mungkin itu sih, nanti aku mau share ini soal-soal yang lain sama jawabannya, mungkin bisa dibuat belajar sama kalian gitu. Gimana Rek? Ada pertanyaan nggak? Adim mau nanya dong. Dim. Yo, Siapa dulu nih? coba dulu. Ya mungkin dari Evi dulu, yang cewek. Oke. Aku mau tanya dong, yang tadi kan rumusnya boleh lihat yang jawaban yang tadi nggak, Dim? Yang mana? Yang tadi kamu baru share. Yang nomor 38 itu ya? Iya, 38. Jawabannya. Ini. Nah, iya, yang V-in itu selalu, kan itu 10, hambatannya kan 10K ohm ya. Itu kan anggaplah itu misalnya R2 deh, 10K. Yang RW-nya itu misalnya R4. Nah, itu selalu kayak yang diambil itu 10K itu yang kayak yang bawah atau gimana sih? Rumusnya V-in itu selalu kayak gitu atau gimana? Kalau rumus V ini itu ngikutin rumus yang tadi itu, yang di sini ya. Jadi itu sih ngikutin rumus yang ini. Jadi ini misal ini kan ya, ini rumusnya tuh ngikutin ini rumusnya. Itu tinggal kita masukin aja sebenarnya. Udah mutlak ya berarti? Iya. Oke deh. Makasih, Dim. Untuk penurunannya sendiri tuh aku nggak seberapa paham sih gimana cara nurunin ini R3 per R1 ditambah R3 dikali V itu. Nah itu aku nggak seberapa paham gimana cara nuruninnya gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Rek? Silakan. Afif. Oh iya. Ini waktunya masih ada nggak?
Mas Absar ini. Ya monggo tanya-tanya dulu ya nggak apa-apa. Kalau tanya satu doang nggak Sampai jam berapa ini? Takutnya ntar overtime kan. Harusnya kalau dari aku harusnya santai. aman sih. Kan terserah adimnya juga. Tapi Kalau misalkan sampai jam takutnya overtime ntar mungkin aku PCK Dim aja. Gimana Dim? Langsung aja tanya, mungkin biar teman-teman yang lain tahu pertanyaannya. Kalau di sini nggak apa-apa nih. Bisa Oke, belajar. yaudah. Paling aku mau nanya soal sih. Bahas soal gimana Dim? Tahu. Oke, bentar. tanya aja. Monggo. Kalau aku share soal di sini bisa nggak? Oh nggak bisa, bentar. Aku kirim ke Adim aja. Itu Dim. Oke. Soal tugas sih Pak Arkur ini kan Viv. Yoi. Anjing. Monggo. Aku sini langsung merhatikan ini aja. Buat belajar kan bareng-bareng. Ya anjing. Apip sosokan belajar ji. Sosokan ji. Belajar cok. Jika termostat digunakan untuk mengukur temperatur range. Oh gini, nah ini grafik ini tuh untuk kita cari itu ya, cari resistensinya dia itu pada saat 50 derajat Celcius gitu ya. Nah ini kan 50 kan ini 100 ya. 100. Kalau di gaming nggak bisa itu ya, nggak bisa apa sih jenengnya, coret-coret ya. Derajat. Gimana ya, aku mau gambar-gambarnya. Oh gini aja wes. Butuh papan tulis. Gimana ya enaknya? Sini aja wes, sudah terlanjur. Ya Dim nggak apa Dim, situ aja. Kreatif sekali. Oke ini. Set. Nah. Soalnya. Nah ini kan berarti kita ketahui ya, ini range-nya 50 derajat Celcius. Sepurane ya, tulisanku jelek di komputer. Nanti.
Nah ini kita cari dulu resistansnya itu dia pada saat 50 derajat Celcius sama 100 derajat Celcius. Nah, ini kan kalau kita lihat di itu ya di grafiknya itu kan 50. Nah ini resistance yang terbaca di outputnya itu 10,2 10,2 ohm. Terus untuk yang 100-nya itu berapa? 10,5 ya. 10,5 ohm. Nah, terus output yang diminta itu minus 5 volt sampai plus 5. Nah, gimana caranya? Jadi ini kita ubah ini kan output output hambatan ke tegangan. Jadi misal kita pakai itu ya, pakai circuit bridge. Misal tadi itu aku punya pakai ini aja ya, pakai 5 volt gitu. Terus coba tulisan gue lah. Bagus nih, bagus. Bagus banget sih. Ini mending aku tulis dulu aja ya. Tak kerjain di kertas terus nanti tak foto gimana? Mau nunggu kan? Gimana Rek? Bebas sih, Dim. Ya wes. Daripada tulisan Nggak di sana apa-apa. jelek soalnya. Gak apa-apa. Aku tulis di kertas dulu aja. Sar, ada Uyap gak, Sar? Ada. Tanyain udah garap stopper belum? Belum ya? Gak apa-apa. Stopper apa anjing? VVT, cu. Nah, lah kan kita kan ngumpulinnya kan masih Kamis. Besok itu belum maju. Enggak kan, bapaknya kan bilang bab 3.4 nggak usah dikerjain kan. Terus Mas Adi nanya tadi ke Pak Arwah, suruh garap cu. Coba kamu buka grup deh. Coba buka grup. Oh, yo kak, besok banyak-banyakan suara kayak kemarin kan minta dijelasin kita ya juga belum paham. Oh iya sih bener ya. Gue cek ya. Iya. Misal Pak ngomong, Pak mohon maaf saya kemarin dengarnya itu bapaknya mau menjelaskan, jadi untuk 3,4 kita belum ada persiapan gitu. Oh iya sih bener sih. Udah gak usah garap dah. Bapaknya tapi anjing bapaknya sumpah, santai ya bapaknya. Parah anjing. Itu instru ya besok ya? Bukan Warmin sih. Rabu kan? Rabu. Ini jam. Hampir aja. Hah? Hampir aja sih. Jam 9.10.
Sekurangnya ya menunggu lama ini sebentar. Santai-santai. Ini tadi kan Santai nih. yo. Ini kan tadi udah kita ketahui tadi inputnya diketahui itu kita disuruh mencari signal conditioning yang cocok untuk mengukur suhu 50 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Itu kita tadi udah cari ya di grafik itu untuk 50 derajat Celcius resistensinya itu 100 kan 10/2 lah. Untuk yang 100 derajat Celcius itu 10/5 ohm. Nah itu gimana caranya kita ubah dia ke tegangan jadi min 5 volt ke plus 5 volt gitu. Nah ini aku buat ini ya voltage bridge-nya, yaitu aku biar gampang ya. Mungkin power supply-nya tuh 5 volt, terus aku samain semua, jadi kan ini kan 100 ya, 100 ohm pada saat 0. Ini aku samain semua juga biar gampang mungkin. Sebenarnya sih bebas, cuman karena biar gampang aja aku pakai ini 100 ohm. Berarti kan R1-nya otomatis 100 ohm juga kan. Ya udah, kita tinggal cari VI-nya berapa di sini. Berarti ini kan 100 dibagi 100 ditambah 100 minus, nah ini pada saat maksimumnya kan 10/5. 10/5 per 10/2 ditambah 10/5 dikali VI-nya, power supply-nya 5 gitu. Nah ini kita ketemu VI-nya sama dengan 2,495 volt. Mungkin bisa sambil koreksi ya kalau misalnya aku ada salah. Nah ini kita kan udah dapat ini tegangan dari 0 sampai 2,495 volt. Nah, gimana caranya biar biar min 5 sampai plus 5. Nah, ini kan kalau aku cara ngerjainnya itu ini kan selisihnya kan 10. Nah, ini aku amplifikasi dia jadi 10 volt gitu. Biar nanti setelah 10 volt itu nanti aku geser dari 0 ke 10 sampai aku geser jadi min 5 ke plus 10 min 5 ke plus 5 gitu. Nah ini kan aku cari ya gainnya berapa. Berarti aku pakai inverting op amp ya. Jadi kan 10 per ini 10 ini V yang diinginkan, terus VI-nya ini 2,495, gain-nya itu sama dengan 4,008, mendekati 4 gitu. Nah untuk ini untuk menentukan RI-nya berapa tadi itu udah disebutkan ya. I maksimum itu sebesar 20 miliampere. Nah, berapa RI-nya? Tadi kita masukin VI-nya itu 2,495. Nah, RI-nya itu sebesar 124,75 ohm. Nah, karena aku pakai inverting op amp, jadi A-nya itu sama dengan RF per RI. Nah, RF-nya berapa? 4 kali ini RI-nya 499 ohm. Nah, sekarang kita itu tinggal shift dia, geser dia ke min 5 sampai plus 5 gitu. Aku sambil buat di sini. Window. Cancel. Nah, bisa gitu. Nah ini tadi kan berapa tadi?
value-nya 2,495 maksimum. 2,495. Ini aku pakai itu sih, pakai input voltage biar gampang aja, nggak perlu bikin voltage bridge gitu. Ini 2,495 benar. Nah, terus tadi itu RI-nya kita dapat 124. Itu 24,75. Koma 8 mas, bisa. Begini aja deh. Terus RF-nya 499. Ini kita run dulu berapa kira-kira? 8 volt. Kurang besar ini. Ini 25. Oh ini kilo. Nah ini kan itu ya 10 volt, harusnya 10 volt, cuman kan kalau di simulasi itu kadang ada apa voltage drop gitu karena hambatan-hambatan di dalam sirkuit itu ya mendekati 10 volt. Nah, terus kita kita shift ya. Oke. Ini 124,8. Kita samain aja RI. Nah ini RF karena kita mau mengurangi aja, kita nggak perlu amplifikasi 0,8. Ini sama juga 124. Dikurangi 5 kan ya, 5 geser 5. Nah ini berarti kan tadi nah, oh harus dikasih ini sih 2, saya sebentar, mungkin harus dikasih voltage follower.
10 volt. Udah benar sih harusnya ini 10 volt. Kasih voltage follower. Kenapa kok turun ya? Sip. Kita ini dulu aja. Ini kan udah benar 10. Nah, harusnya nyambung doang harus udah bisa sih. Oh ini. Ah. Aku lupa ya. Mungkin aku harus bikin dari awal aja. Ini udah benar sih yang ini ya. Ini kan aku tadi maunya itu bikin dia jadi 10 volt. Udah benar ini, min 10 volt. Nah, terus aku mau kurangin dia, geser ya, berarti digeser ke minus 5 plus 5 gitu. Pakai summing amplifier. Terus ini kok berubah ya? Satu koma lima kok turun?
Sorry orang ini agak lama aku ngerjainnya. 10 volt. Udah bener sih ini. Oh gini aja wis Rek. Ini nanti tak kerjain ya. Nanti kalau ini kan udah hampir selesai. Nanti aku kasih lagi. Ini kan harusnya ada itu lagi, ada OPM lagi di sini. Nah, ini tadi udah tak coba-coba. Kok itu apa masih enggak itu ya, enggak sesuai sama yang apa yang diminta, jadi 5 volt gitu. Nah itu nanti apa aku kirimin hasil kerjaanku kalau udah selesai gitu ya. Gimana? Oke Dim, nggak apa Dim. Update aja. Ya wes. Gimana Dim? Gimana Rek? Yang lain atau udah gimana? Sar. Ini waktunya udah habis sih. Tutup aja Ya dulu. wes. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi ke Mas Adim yang luar biasa ini langsung aja PC ya. Semuanya punya kontaknya kan. Ya, nanti itu sih ya, yang apa yang pertanyaannya Raff nanti itu tak share nanti hasil jawabannya kalau udah ketemu. Oke. Tinggal last step aja itu tadi. Ya. Ya sekian Ya wes. fungsi akademiknya. Anjing. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Mas Adim udah semangat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa melalui keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Di KNPL. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Ya, sekian dari pertemuan kita. Untuk para peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih ya semuanya. Suun ya Rek. Maaf kalau ada salah. Suun ya. Makasih Adim. Kasih Adim. Yo. Adim, Absyar. Absyar.